Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Zaki pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini nanti kita akan membahas tentang sujud. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pada bab 4 ini kita akan membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ini terkait tema kita, yaitu mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Anak-anakku sekalian, materi pertama dalam bab sujud adalah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Jadi begini, jika kalian ketika melaksanakan sholat, terus kalian lupa tentang terkait jumlah rakaat sholat. Apakah saya sudah mengerjakan 1 rakaat atau 2 rakaat? Nah, di sini kalian harus berkeyakinan telah melakukan sholat 1 rakaat. Itu ya. Nah, di akhir salam nanti kalian disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian, bagaimana tata caranya melaksanakan sujud sahwi? Sebagai berikut. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. 2. Membaca bacaan sujud sahwi, yaitu subhanamallah yanamu wala yashu. Selanjutnya yang ketiga, sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Yang terakhir, setelah selesai sujud sahwi yang kedua, dilanjutkan dengan salam. Itu ya. Jadi ketika kalian melaksanakan sujud sahwi, sebelum salam, lanjut takbiratul ihram, kemudian kalian sujud, membaca doa sujud sahwi, subhanamallah yanamu wala yashu, sebanyak 3 kali. Setelah itu kalian bangun, duduk di antara 2 sujud, membaca doa di antara 2 sujud. Setelah selesai, kalian takbir lagi, sujud lagi, kemudian juga melafalkan atau mengucapkan doa sujud sahwi. Doanya sama dengan doa yang bersujud yang pertama tadi, subhanamallah yanamu wala yashu, 3 kali. Yang terakhir kalian duduk kembali, ditutup dengan salam. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian dari sujud sahwi dan juga tata cara sujud sahwi, yang terakhir hikmah ketika melaksanakan sujud sahwi. Hikmahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-insanu mahal khoto' wan nisyan. Bahwasanya manusia itu tempatnya kesalahan dan tempatnya lupa. Pembahasan kedua adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sesuai dengan anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi intinya, sujud tilawah itu disunahkan tidak hanya bagi orang yang membaca ayat sajadah, tetapi juga disunahkan bagi orang yang mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, itu kita dilaksanakan untuk melaksanakan sujud tilawah. Berikut ini ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, surat As-Sajdah ayat 15, surat Al-A'raf ayat 206, surat An-Najm ayat 62, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Alaq ayat 19, ayat An-Nahl ayat 49, surat An-Naml ayat 26, surat Al-Isra ayat 109, surat As-Shad, surat Shad ayat yang ke-24, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir surat Al-Furqan ayat 60. Jadi ketika kalian membaca ayat-ayat sajadah yang berada di dalam surat tersebut atau mendengarnya, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Setelah kita mengetahui pengertian dari sujud tilawah, di sini kita akan belajar tentang tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat, dan sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Tata cara sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat diantaranya yang pertama menghadap kiblat, kemudian berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah. Yang ketiga melakukan takbiratul ihram. Yang keempat, sujud satu kali disunahkan membaca doa sujud tilawah, yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ihi wa basarihi bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Yang terakhir, bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Sedangkan tata cara sujud tilawah di dalam sholat, yaitu jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika seorang imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Begitu ya. Jadi ketika kalian berjamaah, terus seorang imamnya melakukan sujud tilawah, maka makmum harus mengikuti untuk sujud tilawah. Tetapi jika seorang imam tidak melakukan sujud tilawah padahal dia membaca ayat sajadah, maka makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah.
dalam artian tetap harus mengikuti imam. Paham ya? Setelah kita mempelajari pengertian sujud tilawah, mempelajari tentang tata cara sujud tilawah, baik sujud tilawah di dalam sholat atau sujud tilawah di luar sholat. Nah, kita di sini mengungkap hikmah melaksanakan sujud tilawah. Di antaranya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sujud tilawah kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah. Yang kedua, dijauhkan dari godaan setan. Yang ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari hikmah pelaksanaan sujud tilawah. Anak-anakku sekalian, di materi bab sujud ini yang ketiga kita akan belajar tentang sujud syukur. Apa sih sujud syukur itu? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah. Maka dia disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Atau ketika kita dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya, itu kita juga dianjurkan atau disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Sedangkan tata cara sujud syukur adalah pertama, diawali niat sujud syukur. Ingat, niat berada di dalam hati. 2. Melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang ketiga, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Gimana doanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini pasti kalian sudah hafal semuanya ya, karena sering dengar. Itu doa yang digunakan ketika sujud syukur. Yang terakhir tata caranya adalah bangun dari sujud kemudian uluk salam. Nah, itu beberapa tata cara ketika kita mau melaksanakan sujud syukur. Anak-anakku sekalian, tadi kita telah belajar tentang pengertian sujud syukur. Kemudian belajar tentang tata cara sujud syukur. Dan yang terakhir, kita di sini akan mengungkap hikmah melaksanakan sujud syukur. Supaya kita selalu semangat untuk melaksanakan sujud syukur ketika mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya adalah yang pertama, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia, kepada kita. Yang kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Karena apa? Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah, wujud kasih sayang dari Allah. Karena hanya Allah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Oke anak-anak, di sini sebelum saya tutup materi di bab ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi yang kita pelajari saat ini atau di bab ini. Di antara rangkumannya adalah yang pertama, sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh nikmat dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Baik itu ketika sholat maupun di luar sholat. Baik pada saat membaca, menghafal sendiri, atau ketika mendengarkannya. Yang ketiga, sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam.
Yang keempat, hikmah sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sujud tilawah menambah kecintaan kepada Al-Qur'an dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an. Yang terakhir, hikmah sujud sahwi itu dapat menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga tidak luput dari kesalahan, lupa, atau yang lainnya. Oke anak-anak, demikianlah tadi uraian-uraian materi tentang sujud yang dapat Pak Zaki sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari di bab ini bisa membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum subulas salam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.